pagi semuanya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang keempat, yaitu Quality Education, bertujuan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. SDG 4 fokus pada memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan merata, termasuk bagi mereka yang rentan disabilitas, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan baca tulis, berhitung, dan keterampilan relevan lainnya yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan kewirausahaan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs keempat ini, tentunya pasti ada tantangan dan hambatan yang menanti. Salah satunya yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Teknologi ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan, pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral, video mahasiswa yang membuktikan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Tak hanya itu, baru-baru ini di India juga muncul tren penjual jasa joki jawaban ujian berbasis ChatGPT dengan biaya ratusan juta rupiah. Kendati demikian, melalui penelitian terbaru yang dipublikasikan pada Educational Evaluation and Policy Analyst mendapati bahwa kecerdasan buatan pada alat umpan balik otomatis dapat meningkatkan pembelajaran siswa di dalam kelas dan juga membantu tenaga pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Bagaimana teknologi dalam bidang pendidikan dapat meningkatkan pembelajaran siswa di dalam kelas dan juga membantu tenaga pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka? Untuk tahu lebih lanjut, simak video ini hingga selesai. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa perkembangan persentase siswa usia 5-24 tahun yang menggunakan internet terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Peningkatan pengguna internet yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa semakin lama, semakin banyak siswa yang menggunakan internet. Media akses terbanyak yang digunakan siswa 5-24 tahun untuk mengakses internet adalah HP atau ponsel. Siswa 5-24 tahun paling banyak mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah dan aktivitas sosial media. Mengintegrasikan teknologi pendidikan dengan efektif dalam kelas membutuhkan strategi yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan akses ke internet, siswa dan guru dapat memperoleh sumber belajar yang luas dari e-book hingga video pembelajaran. Platform e-learning seperti Ruang Guru dan Zenius membantu memperluas pendidikan ke daerah yang sulit dijangkau oleh sekolah konvensional. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Di sisi lain, ada tantangan seperti kesenjangan akses internet di wilayah terpencil dan kebutuhan akan pelatihan bagi para guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam metode mengajar mereka. Namun, dengan investasi yang tepat dalam infrastruktur digital dan pelatihan sumber daya manusia, teknologi bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa cara yang bisa diterapkan yaitu dengan menyesuaikan teknologi dengan kurikulum,
Pastikan teknologi yang digunakan selaras dengan tujuan pembelajaran agar meningkatkan efektivitas belajar, bukan sekedar alat tambahan. Yang kedua yaitu pelatihan guru. Guru perlu memahami cara mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi, sehingga mereka bisa menggunakannya secara optimal dalam mengajar. Yang ketiga, interaktivitas dalam pembelajaran. Gunakan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa seperti kuis interaktif, simulasi, atau video pembelajaran yang menarik. Yang keempat, pemanfaatan data untuk evaluasi. Gunakan analisis data dari platform pendidikan untuk memahami pola belajar siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri. Berikan akses ke sumber pembelajaran digital yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan minat mereka. Yang terakhir, penyediaan infrastruktur yang memadai. Pastikan akses internet yang stabil, perangkat yang cukup, dan dukungan teknis bagi sekolah agar teknologi dapat digunakan tanpa hambatan. Dengan kombinasi strategi ini, teknologi dapat menjadi alat yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat interaksi antara guru dan siswa. Adapun beberapa teknologi pendidikan yang telah sukses diterapkan di Indonesia diantaranya adalah e-learning platform seperti Ruang Guru dan Zenius yang telah membantu siswa belajar secara daring dengan akses ke materi pembelajaran yang lengkap. Yang kedua yaitu aplikasi mobile untuk belajar. Banyak aplikasi pendidikan berbasis mobile yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah virtual reality atau VR dalam pembelajaran. Teknologi VR digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, seperti simulasi laboratorium atau tur virtual ke tempat bersejarah. Dan yang terakhir adalah big data dalam evaluasi pembelajaran. Data digunakan untuk menganalisis pola belajar siswa dan meningkatkan efektivitas metode pengajaran. Nah, setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi modern bukan sekedar alat tetapi jembatan menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan inovasi yang terus berkembang, para guru memiliki kesempatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif bagi generasi penerus bangsa. Mari kita manfaatkan teknologi dengan bijak untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cemerlang. Bersama, kita melangkah menuju perubahan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.